Di 1 menit 54 detik ini saya tidak mau terlalu banyak bicara karena saya ingin kalian semua juga harus ikut merasakan bagaimana semua indera saya dimanjakan dengan alam ciptaan Tuhan yang luar biasanya. Halo, selamat pagi. Pagi-pagi udah sibuk sama kerjaan. Ya, jadi saya mau ngeprint dulu beberapa pekerjaan dan laporan yang saya harus kirim hari ini juga ya. Habis kerja baru kita chit-chat lagi. Kalian lihat deh. Saya tidak tahu ya untuk teman-teman yang bekerja di instansi-instansi yang ada di wilayah-wilayah yang terpencil atau sangat terpencil, apakah kalian menemukan masalah-masalah yang seperti ini atau tidak. Tapi kita kehabisan segala hal termasuk kertas untuk mengeprint rekam medik ataupun kertas untuk resep dan lain sebagainya. Karena kita kehabisan HVS, saya harus pakai ini, kertas bekas. Tuh kalian lihat deh, ini sampai udah kemakan rayap juga kita masih pakai. Nah, karena itu tadi tidak ada kertas dan susah di sini ya, susah kali. Jadi kita tuh dituntut untuk harus kreatif dan memutar otak bagaimana caranya untuk keluar dari masalah dengan cara yang kreatif gitu. Termasuk menggunakan kertas-kertas ini kan juga mendaur ulang ya. Mendaur ulang gitu. Ini saya baru ada waktu untuk ngobrol sama kalian karena pekerjaan saya sudah selesai ya. Dan ini udah jam 1 siang dimana kita udah tutup pelayanan. Itu puskesmasnya udah ditutup. Tuh, puskesmasnya udah ditutup. Terus kalian bisa lihat ini meja saya masih berantakan dengan map-map dan segala pertetebengean di dalam ruangan ini ya. Di video kali ini saya akan lebih banyak curhat dengan kalian. So, apa kabar kalian semua yang baru bergabung, yang baru subscribe? Terima kasih banyak loh ya, subscriber saya sudah 370 orang. Walaupun baru 370 orang dan baru
200 sekian yang menonton channel saya, tapi saya bersyukur ya, itu 200 sekian itu kalau dimasukkan di dalam satu ruangan itu udah full banget loh. So, terima kasih banyak banget untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Yang baru bergabung, saya ucapkan hai, selamat datang. Jadi channel ini merupakan channel dimana ini merupakan diary saya, dimana semua hal yang terjadi dalam hidup saya mau ceritakan kepada kalian semua gitu. Sebentar, saya setting dulu posisi kamera ini yang bagus biar saya tidak setengah mati lihat kalian. Alright, kayaknya bagus deh. Mudah-mudahan kalian bisa mendengar suara saya dengan baik ya. Jadi saya tahu betul bahwa memang setiap pekerjaan itu punya konsekuensinya masing-masing ya. Untuk kalian yang baru bergabung, saya saat ini sedang diperbantukan di Puskesmas Tanah Nia Selatan, Kecamatan Tanah melalui program dari kementerian, yaitu program Nusantara Sehat. So, saya mau lebih sharing sedikit mengenai pengalaman saya yang ada di wilayah-wilayah terpencil dan sangat terpencil, dan mungkin ini bisa membantu teman-teman semua yang sekarang lagi berusaha untuk mengapply program tersebut. Jadi program Nusantara Sehat itu sekarang sudah diganti dengan nama penugasan khusus ya, kalau tidak salah, penugasan khusus, dan dia lebih diutamakan untuk putra-putri daerah. Ya, jadi tidak seperti dulu lagi, maksudnya programnya itu agak sedikit berbeda. Jadi kayak misalkan saya dari NTT itu saya bisa dikirim sampai ke Nia Selatan. Terus dari teman-teman dari Nia Selatan itu bisa dikirim ke provinsi-provinsi lain yang memang mereka mempunyai wilayah-wilayah yang terpencil dan sangat terpencil. Karena memang program ini itu diperuntukkan atau tujuannya adalah untuk membantu puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah-wilayah tersebut, terpencil dan sangat terpencil. So, puskesmas ini merupakan puskesmas Tanah Masa, di mana puskesmas ini itu dikategorikan sebagai puskesmas dengan kategori sangat terpencil. So, kalian bisa membayangkan sendiri bahwa sangat terpencil itu ya, fasilitas yang kita dapat di kota itu sangat jauh berbeda dengan yang ada di daerah-daerah dengan kategori wilayah sangat terpencil. Menyangkut dengan pekerjaannya juga ya, di sini itu banyak banget kekurangannya, mulai dari fasilitas, obat-obatan, bahkan manajemennya. Kalian bayangkan, kita pertama kali kita datang ke puskesmas ini, yang ada di kepala saya, yang ada di otak saya itu adalah ini bukan kantor, ini tuh seperti gudang lah ya. Map-map berhambur di mana-mana, terus kertas-kertasnya itu kayak berhamburan, kayak kalian tahu gudang kan, nggak terurus sama sekali. Itulah kantor ini awal pertama kali kita datang. Terus ya pelan-pelan ya, sebagai pegawai yang dikirim langsung oleh kementerian, kami kan juga mempunyai tanggung jawab tersendiri. Dan pada akhirnya kami pelan-pelan memperbaiki sistem manajemennya, kami memperbaiki ruangan ini, rekam mediknya, apotiknya, terus ruangan-ruangan yang lain seperti KIA, Poli, dan lain sebagainya. Jadi sekarang tuh sudah terarah, manajemennya sudah terarah. Maksudnya bahwa pasien datang sudah tahu ke arah mana dia tuju, ke pendaftaran dulu, pendaftaran ambil map rekam mediknya, baru dibawa ke poli kalau dia membutuhkan tindakan di poli, atau misalkan ibu hamil yang membutuhkan pelayanan di bidan, maka dia akan diarahkan ke ruang KIA, yaitu ruangan kesehatan ibu dan anak, dan lain sebagainya. Kalau mau konseling untuk kesehatan lingkungan ada ruangannya, kalau mau pemeriksaan laboratorium ada ruangannya. Jadi sudah terarah semuanya.
Nah, di tengah jalan saya berpikir lagi bahwa wah, ini yang waktu di kuliah dulu kita tuh sempat berdiskusi atau debat mengenai antara sistem dan sumber daya manusia mana yang perlu diperbaiki, sistemnya atau SDM-nya. Menurut kalian apa? Komen di bawah. Nah, setelah saya mengikuti program ini, saya baru tahu bahwa antara sistem dan sumber daya manusia yang perlu diperbaiki adalah SDM-nya. Ya, kita mau buat sistem sebagus apapun, seterarah bagaimanapun, tapi kalau SDM-nya itu tidak baik, saya bukan bilang bodoh ya, tapi SDM yang saya maksud di sini bukan berarti kalian itu cum laude di universitas masing-masing atau kalian itu mempunyai nilai yang luar biasa yang diberikan oleh dosen dan lain sebagainya. No. Tapi SDM yang saya maksud itu di sini menyangkut dengan etika, sifat dan etika SDM-nya. Gitu. Seperti acuh tak acuh, tidak peduli dan lain sebagainya, yang itu menciptakan etos kerja yang tidak bagus gitu. Dinamikanya menjadi tidak bagus. Seperti di sini ya. Kita sudah perbaiki segala halnya dan pada akhirnya mereka itu menjadi tergantung pada kita gitu. Laporan ini tepat waktu karena kita kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan maka laporan semua terbengkalai. Ruangan ini, ruangan rekam medik ini, kalau saya ada, rapi. Kalau saya tidak ada yang memerapikan, tidak ada yang mau tulis ini, tidak ada yang mau simpan lagi kembali ke tempatnya, tidak ada. Kemarin saya keluar untuk liburan pasca di luar pulau, di pulau sebelah itu namanya Pulau Telo, karena memang di sini kan pasar juga tidak ada, gereja ada tapi menggunakan bahasa daerah, jadi saya tidak mengerti kan kalau bahasa daerah, makanya saya lebih memilih gereja di pulau sebelah karena memang mereka bahasa yang digunakan selama misa berlangsung itu menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya lebih pilih di sana, maksudnya supaya kayak khotbah dan lain sebagainya itu kan lebih masuk ke hati kalau kita memahami dengan benar kan. Jadi saya berapa hari ya, sekitar 6 hari saya ke sana, 6 hari saya nginap di sana. Datang itu meja ini nih berantakan dengan map-map ya, sampai disuruh oleh teman setim saya untuk merapikan, baru mereka rapikan. Bayangkan, semua hal kita harus pakai suruh. Kalian gimana menurut kalian? Kalian bekerja di suatu instansi yang dimana muanya kita pakai ngomong, itu apa nggak capek itu ya? Iya kan? Capek, kayak tidak profesional sama sekali gitu loh. Jadi ini kita purna ini, kita lagi 1 bulan kita bakalan purna dan kita tidak ada saja. Puskesmas ini mau ditutup karena tidak ada orang yang mau datang untuk jaga puskesmas kan. Jaga itu dalam artian bahwa kalau pasien datang itu ada yang melayani gitu. Itu mohon maaf ya teman-teman ya, saya sedikit curhat mengenai pekerjaan saat ini gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang sekarang lagi mau meng-apply Nusantara Sehat ya, kalian kalau memang menurut saya Nusantara Sehat itu memang program yang bagus untuk teman-teman yang memang mau upgrade, maksudnya
level atau langkah pertama untuk mencapai tujuan itu bisa melalui Nusantara Sehat ini. Tapi untuk teman-teman yang memang kalian mempunyai skill yang sudah bagus menurut kalian, atau jam terbang kalian sudah bagus pada saat kalian kuliah dan lain sebagainya, misalkan kalian aktif berorganisasi, kemudian kalian sudah bertemu dengan banyak orang yang luar biasa, dan ilmu kalian itu sudah lebih lah ya, mending kalian cari pekerjaan-pekerjaan yang maksudnya yang memberikan skill ilmu yang lebih lah. Kalau di Nusantara Sehat menurut saya no untuk kalian yang seperti itu ya. Tapi kalau kalian yang memang baru belajar, mungkin Nusantara Sehat lebih bagus untuk diambil, karena ya itu tadi, dia akan diperbantukan di desa-desa terpencil dan sangat terpencil. Dan kalian tahu sendiri bahwa desa-desa dengan kategori itu memang banyak kekurangan fasilitasnya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai sinyal, ya sinyal internet itu susahnya minta ampun. Contoh saya di tengah-tengah pekerjaan itu saya mau upgrade skill saya dalam bahasa Inggris. Misalkan saya mau mengikuti TOEFL atau mau mengikuti kelas-kelas online yang bahasa Inggris, itu susahnya minta ampun karena kita harus cari jaringan gitu. Dan cari jaringan itu kita harus ke arah pantai sana, atau HP ini harus ditaruh di jaringan yang bagus baru bisa connect ke laptop. Seperti itu. Untuk pengiriman data saja itu juga setengah mati. Tapi ya itulah. Maaf banget loh ya, saya jadi curhat di sini. So tapi saya cukup bersyukur karena di sini saya juga belajar banyak hal. Semisal waktu kemarin akreditasi itu, saya puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk memegang bagian admin. Jadi saya tahu betul dokumen-dokumen apa saja yang dipersiapkan waktu akreditasi. Tidak hanya dokumen, tapi fasilitas-fasilitas yang ada di puskesmas itu apa-apa saja saya jadi tahu. Kemudian bagaimana penomoran dalam surat dan lain sebagainya itu dalam manajemen dan lain sebagainya, itu saya jadi tahu, oh ternyata manajemen di puskesmas ini seperti ini ya. Kalau saya tidak melewati hal itu, mungkin saya tidak tahu apa-apa. So lewat Nusantara Sehat juga saya cukup bersyukur gitu. So, habis ini saya bakalan latihan gitar ya. Tapi saya masih tunggu pelatih saya. Ini pelatih ini luar biasa. Saya telepon dia jauh-jauh dari Flores sana untuk latih saya ya. Saya bakal membayar mahal dia kali ini. Jadi sekarang ini dia lagi olahraga. Habis olahraga baru dia bilang, saya ada waktu untuk kasih latihan kamu. Tapi saat ini olahraga dulu. So kita tunggu dia nanti ya, karena saya mau latih gitar. Kalau kalian tahu di video saya sebelumnya, saya sudah beli gitar waktu kemarin saya traveling di Aceh. Pas pulang itu kan lewat Medan. Nah di Medan itu saya beli satu gitar yang murah banget. Pokoknya semua gitar yang paling murah itu harganya 500.000. Dan memang saya beli itu memang tujuannya untuk melatih tangan biar dia tuh lancar kalau kita ganti-ganti kunci kan. Nah sekarang saya sudah lumayan agak lancar, jadi kemungkinan waktu nanti saya pulang ke Kupang nanti, saya mungkin akan lebih prefer untuk membeli gitar yang suaranya agak lebih bagus daripada gitar yang ini gitu. Guys, asli ketiduran. Ini udah mau jam 4 sore. Ya ampun, karena saya kan lagi batuk pilek ya tadi, jadi saya minum obat, terus obatnya tuh ada efek sampingnya tuh ngantuk.
Ih, baru bangun jam 4 sore. Udah merong-merong nih pelatih nih. Ayo. Ayo suwe. Dia mau ketawa mah dia tahan. Dia tak ketiduran. Genting piano, alat jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama semua bayang pernah terlupakan. Yang tak pernah terlupakan itu F kode minor. Yang pernah terlupakan. Ya, saya lanjut latihan dulu ya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Biar sudah. Makasih banyak udah nonton. Kita ketemu di next video. Bye.